sih fasilitas apa saja yang akan diberikan gitu ya sama hotel kepada kita jamaah haji? Ada lemari es Bapak Ibu. Lemari es ini biasanya kita buat nyimpen buah. Kita setiap kali dapat makan itu kan ada buahnya. Nah, kadang itu buahnya tersisa gitu ya, kita bisa masukkan itu ke lemari es. Akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi? Tiba-tiba itu serbanya melayang, hilang entah kemana. Jadi jangan pernah sekali-kali menjemur di jendela ya Bapak Ibu, jemurlah di tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji yang akan segera berangkat ke Tanah Suci, pada segmen ini saya akan sharing gitu ya terkait dengan fasilitas apa saja sih atau layanan apa saja sih yang disediakan di hotel yang kita tempati selama kita tinggal di Mekah ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Madinah kita kan cuma sebentar ya, 8-9 hari. Kemudian di puncak haji itu sekitar 5-6 hari. Nah, sisanya kita akan menghabiskan banyak waktu gitu ya, berhari-hari itu di Mekah. Jadi alhamdulillah kalau menurut saya pribadi gitu ya, hotel yang kami tempati saat itu di Mekah itu sudah lebih dari cukup lah. Itu layanannya juga bagi saya itu ya sudah mewah lah, kategori bisa dikatakan mewah. Jadi kemarin itu saya menempati hotel yang berada di area Raudhah Bapak Ibu. Di area Raudhah dan tepatnya itu di Hotel Grand Oasis. Kalau Bapak Ibu nanti menempati hotel ini, maka ini bisa menjadi gambaran gitu ya bagaimana hotel yang akan Bapak Ibu tempati. Dan biasanya hotel-hotel yang ada di Mekah itu memang fasilitasnya ya rata-rata seperti ini. Nah, bagaimana sih fasilitas apa saja yang akan diberikan gitu ya sama hotel kepada kita jamaah haji? Jadi yang pertama, ketika kita masuk gitu ya, kita masuk lobi, itu biasanya beda jauh seperti hotel yang kita tempati di Madinah Bapak Ibu. Kalau di Mekah itu lobinya itu ya bisa dikatakan mewah gitu ya, dan lengkap dengan kursi-kursi yang banyak sekali jumlahnya, dan itu bisa kita bebas gunakan gitu ya. Barangkali ketika kita mungkin ada kunjungan tamu dari teman-teman kita barangkali, atau sekedar kita menikmati bakso yang hangat gitu ya, kemudian kita makan bersama suami atau bersama teman-teman yang lain gitu. Jadi emang di depan hotel itu banyak jualan makanan-makanan Indonesia, biasanya pagi sama sore Bapak Ibu. Jadi yang jualan tuh biasanya orang-orang dari Madura, dari Sunda gitu. Jadi kita kalau kangen sama masakan Indonesia itu ya saya biasanya beli di depan, kemudian saya makan bersama suami itu di lobi, dan itu menikmati gorengan, bakso, mantap itu. Jadi kembali ke fasilitas. Jadi lobi itu dilengkapi dengan kursi-kursi yang jumlahnya sangat banyak dan bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Selain itu ada juga di lobi itu akan ada lift Bapak Ibu yang jumlahnya itu juga alhamdulillah kalau seingat saya itu ya sekitar 8 atau 9 lift yang disediakan di Hotel Grand Oasis itu. Dan ini biasanya lift ini padat-padatnya lift itu ketika masuk waktu sholat. Jadi itu kan ada musolanya ya di tempat hotel itu akan disediakan musola atau tempat sholat, dan itu tempatnya luas sekali. Dan itu lift itu akan lumayan ramai ketika sudah masuk waktu sholat, terutama ketika puncak haji, di mana kita tidak dianjurkan untuk sholat di Masjidil Haram. Kita nanti akan dianjurkan sholat di dalam hotel saja. Dan di musola itu pada waktu jam-jam sholat itu lift itu biasanya penuh-penuh. Jadi liftnya banyak, jamaahnya banyak, jadi ya imbang lah ya. Kemudian selain di kondisi di lobi, jadi di hotel-hotel di Mekah itu memang disediakan musola Bapak Ibu. Jangan dikira musolanya itu kecil seperti hotel yang ada di Indonesia, enggak. Musolanya itu luas sekali, bahkan satu lantai itu ditempati untuk musola. Jadi luas sekali. Dan itu biasa kita pakai pada saat yaitu ketika kita agak capek gitu ya ke Masjidil Haram, kita bisa menikmati sholat di musola yang disediakan di hotel.
Selain lobinya, kemudian musola, ada juga kamar. Fasilitas kamarnya apa saja sih? Kalau di tempat kami kemarin itu rata-rata satu kamar itu ditempati 3 sampai 4 orang. Dan itu fasilitasnya juga jauh lebih layak ketimbang yang ada di Madinah. Jadi apa saja di dalamnya? Ada lemari es, Bapak Ibu. Lemari es ini biasanya kita buat nyimpen buah. Kita setiap kali dapat makan itu kan ada buahnya. Nah, kadang itu buahnya tersisa gitu ya, kita bisa masukkan itu ke lemari es. Selain itu juga ada pemanas. Pemanas ini bisa kita gunakan untuk menyeduh teh, kopi, jahe gitu ya. Jahe panas. Bisa juga kita untuk masak mie. Makanya mie ini sebaiknya kita membawa mie seduh, Bapak Ibu. Mie seduh, mie gelas yang sasetan. Mie gelas yang sasetan itu kita tinggal masukkan ke muk, kita seduh, itu sudah lumayan lah itu. Kalaupun Bapak Ibu membawa mie instan gitu ya, itu kita harus bawa mangkok khusus yang terbuat dari stainless ya, meskipun nggak seberapa matang ya, tapi itu bisa lah kalau kita kangen dengan Indomie atau mie sedap itu. Tapi enaknya sih pakai mie seduh. Kemudian kamar mandinya kita difasilitasi dengan shower. Shower itu ada water heaternya, jadi bisa anget gitu ya, bisa pakai air anget atau pakai air dingin, itu bisa kita gunakan seleluasa kita. Kemudian ada juga deposit box. Deposit box tempat kita menaruh barang-barang berharga kita. Barangkali ketika kita mau keluar ke Masjidil Haram ataupun ketika puncak haji, Bapak Ibu. Nah, ini terutama kendala sekali ya kalau Bapak Ibu yang membawa jumlah nominal uang yang cukup banyak. Itu kan nggak mungkin kita bawa ketika kita puncak haji gitu ya, resiko sekali. Maka kita bisa menyimpannya di deposit box yang ada di kamar kita. Gitu ya, ada deposit box. Kemudian ada juga layanan housekeeping, Bapak Ibu. Kalau kita biasa menginap di hotel di Indonesia ya, misalkan menginap 2 hari atau 3 hari gitu, biasanya ada saat dimana kita keluar gitu ya. Setiap hari itu kan kamar kita akan dibersihkan sama mbak-mbak atau mas-mas housekeeper biasanya. Jadi setiap hari kamar itu dibersihkan, kamar mandinya, terus peralatan mandinya juga diisi lagi, kasurnya, bednya dibersihkan. Intinya setiap hari kamar kita dibersihkan kalau kita tinggal di menempati hotel yang ada di Indonesia. Tapi jangan berharap ketika tinggal di Mekah gitu ya, ketika kita tinggal pada saat musim haji itu tidak akan dibersihkan setiap hari, Bapak Ibu. Hotel kita, kamar kita itu tidak akan dibersihkan setiap hari. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi memang karena kita menempatinya kan hampir sebulan ya di Hotel Mekah, itu pasti itu kotor, terutama toiletnya atau barangkali karpet yang ada di dalam kamar. Maka sesekali kita boleh minta tolong sama housekeepernya buat membersihkan kamarnya kita. Tapi jangan lupa tetap mereka ini tetap dikasih tips ya, mungkin 10 real atau 20 real, itu suka-suka Bapak Ibu lah ngasih tipsnya. Tapi intinya di sana itu tiap hari kamar kita nggak ada yang membersihkan, Bapak Ibu, kecuali kita meminta kepada petugas hotel gitu. Kalau kita meminta biasanya mereka baru berani membersihkan. Kalau nggak diminta, kamar kita ya tetap kita sendiri yang harus membersihkan gitu ya. Itu fasilitas kamarnya. Kemudian ada lagi fasilitas cuci dan jemur. Ini yang tidak kita temui di Hotel Madinah, Bapak Ibu. Di Hotel Mekah hampir semua hotel yang saya tahu itu menyediakan fasilitas cuci dan jemur. Jadi biasanya ada lantai khusus. Kalau di Hotel Grand Oasis kemarin itu ada satu lantai khusus, yaitu banyak sekali mesin cuci yang bisa kita pakai. Jadi gunakan waktu-waktu tertentu di saat sepi. Kalau saya biasanya sih habis isya gitu ya, atau habis maghrib itu saya sama suami biasanya 3 hari sekali itu nyuci baju bareng. Jadi ya inilah agak-agak romantis lah. Nah, jadi di lantai itu lengkap dengan banyak mesin cuci dan kita bisa menjemur di tempat itu juga. Ada juga hotel yang menyediakan cuci jemur itu di tiap lantai ada. Jadi tergantung hotelnya. Ada juga yang
fasilitas cuci jemurnya itu di rooftop. Nah, kalau kita menjemur di rooftop Bapak Ibu, itu biasanya cepat sekali keringnya itu. Biasanya cuma 3 sampai 4 jam tuh sudah kering baju itu. Jadi sudah langsung kita ambil gitu ya. Kalau saya pengalaman umroh kemarin itu jemurnya itu di rooftop, jadi cepet banget. Tapi yang haji kemarin cuci jemurnya di Grand Oasis tuh nggak di rooftop, tapi ada satu lantai khusus yang bisa kita gunakan untuk cuci sama jemur. Nah, kalau tidak di rooftop itu biasanya butuh waktu semalaman lah, biasanya baju kita sudah kering. Nah, pesan saya ketika Bapak Ibu menjemur gitu ya, entah di rooftop ataupun di yang bukan di rooftop atau lantai sekian gitu ya, jangan lupa dikasih jepit Bapak Ibu, jepit, terutama di rooftop. Ini penting banget supaya baju kita nggak terbang gitu ya. Lebih aman lagi jangan jepit Bapak Ibu, tapi peniti yang gede-gede itu ada itu di toko online. Jadi peniti, terutama ini kain ihramnya bapak-bapak, itu kan kalau dijepit kan kayaknya kurang ini juga ya jepitnya. Tapi kalau peniti yang gede itu, yang jumbo itu lumayan lah, itu bisa kita gunakan. Jadi itu ya fasilitas jemurnya. Kemudian jangan sekali-kali menjemur di jendela ya Bapak Ibu, jangan, bener. Ini kejadian bener ini ketika kami selesai puncak haji ya, karena mungkin ya sudah capek gitu ya. Suami itu waktu habis nyucinya di kamar mandi, karena pada saat itu ini ya sebenarnya cuman ini sih sorban itu dicuci biasa, habis itu ditaruh hanger, ditaruh di jendela. Sebenarnya kan itu nggak boleh ya, tapi ya itulah suami saya. Akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi? Tiba-tiba itu sorbannya melayang, hilang entah kemana. Jadi jangan pernah sekali-kali menjemur di jendela ya Bapak Ibu, jemurlah di tempat yang sewajarnya. Kalau memang nggak bisa di jendela atau kita males ke lantai rooftop ataupun yang lantai khusus jemur, ya paling nggak dijemur di kamar mandi aja. Itu biasanya bisa kering kok, cuman waktunya agak lama. Gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira itu informasi terkait dengan fasilitas mewah gitu ya yang disediakan hotel-hotel yang berada di Mekah untuk kita para jamaah haji Indonesia. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Bolehlah share di komen gitu ya. Ada nggak fasilitas unik yang Bapak Ibu terima yang tidak saya sampaikan di sini? Barangkali Bapak Ibu bisa memberikan komen di bawah gitu ya. Kita sama-sama berdoa semoga ibadah haji Bapak Ibu semuanya dilancarkan, dimudahkan, Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan bisa menunaikan rangkaian ibadah haji dengan baik, dengan sehat, dengan lancar, dan Bapak Ibu semua menjadi haji yang mabrur. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.